Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema Rest in Peace atau beristirahat dalam damai. Pasti tema ini akan menggugah hati kita. Jadi kita mau mengawali dengan bersama-sama membaca firman Tuhan lebih dahulu ya. Ayo kita temukan bacaannya dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 dan ayat 13. Sekali lagi Wahyu 14 ayat 12 dan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau tadi kita mau diajak menyoroti tema Rest in Peace, beristirahat dalam damai, itu membuat saya mengenang sebuah lagu yang sangat bagus. Lagu yang menceritakan kalau rumahku itu ada di dalam sorga. Kita nyanyi dulu ya sebelum kita buka dalam doa. Yuk kita nyanyi sama-sama. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci yang mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Bapakku ada di dalam sorga, di tempat suci yang mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di sorga. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, mari sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama membuka di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh merenungkan sabda firman Tuhan, dan kami mau belajar bersama-sama menghayati tentang apa arti kematian dalam kehidupan setiap anak-Mu. Mari Tuhan, pakailah hamba-Mu menguraikan firman-Mu, membawa kami merenung lebih dalam dan lebih menemukan arti sebagai seorang anak Tuhan, baik ketika kami masih hidup maupun saatnya kematian datang menjemput kami. Kami siap menerima firman-Mu, pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, saya itu ingat bagaimana satu kali mempercakapi para warga usia lanjut. Saya tanya, engkong atau emak, oma atau opa, kakek atau nenek, kalau boleh bercerita, apa keinginan sebelum meninggal? Jawabnya beraneka ragam loh. Ada seorang warga usia lanjut mengatakan begini, Pak Pendeta, besok
kalau aku meninggal, aku nggak mau bikin repot siapapun, Pak Pendeta. Tolong doakan aku ya, Pak Pendeta. Ada lagi yang mengatakan, Pak Pendeta, aku kepingin kalau meninggal itu pas sedang melayani Tuhan di gereja. Saat itu dipanggil pulang Tuhan, aduh, rasanya aku sedang melayani Tuhan, terus dipanggil pulang Tuhan, itu sebuah sukacita tersendiri, ya kan Pak Pendeta? Ada lagi yang mengatakan, Pak Pendeta, aku kepingin kalau Tuhan izinkan, aku nunggu cucu dulu semuanya sudah menikah. Karena anak-anakku sudah menikah, tinggal nunggu cucu-cucuku menikah. Baru Tuhan panggil pulang, rasanya aku bisa merem dengan hati yang tenang, Pak Pendeta. Ada lagi yang mengatakan, Pak Pendeta, harapanku satu. Kalau Tuhan panggil aku pulang, semua anggota keluargaku sudah Kristen semua, sudah ikut Tuhan Yesus semua. Keren. Ibu bapak saudaraku, keinginan, harapan sebelum meninggal bisa macam-macam ceritanya. Tapi hari ini justru saya ingin mengajak ibu bapak, saudara-saudari merenungkan bersama-sama dengan saya pada persoalan lebih dari sekedar membicarakan tentang harapan-harapan sebelum meninggal, yaitu satu topik yang justru cukup penting. Apa itu? Membedakan mati dalam Tuhan atau mati dalam dosa. Menarik sekali. Ayo kita meneliti bacaan firman hari ini, Wahyu 14 ayat 12 dan ayat 13. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bersama saya ya. Kita baca pelan-pelan begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ibu bapak, saudaraku, mari kita meneliti. Yang pertama, mengapa orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Pak Stefanus, mengapa Alkitab mengatakan kalau orang meninggal di dalam Tuhan Yesus itu disebut bahagia? Kitab Wahyu menjawab. Jawaban yang pertama, dalam kitab Wahyu ditulis, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ibu bapak, saudara-saudaraku, pernyataan ini mau menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Jerih lelah itu mungkin karena perjuangan menghadapi ujian atau pencobaan iman. Bicara tentang jerih lelah mengingatkan kita tentang bagaimana seluruh perjuangan selama kehidupan di dunia ini. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar, kita membesarkan anak, bahkan bagaimana jerih lelah harus hidup menghadapi sakit penyakit. Ketika kehidupan orang percaya dalam dunia ini diperhadapkan dengan kenyataan. Kenyataannya kehidupan anak-anak Tuhan itu bukan kehidupan yang santai, melainkan justru dipanggil untuk masuk dalam kehidupan yang siap berjuang, untuk taat, untuk setia, untuk benar sampai akhir kehidupan. Nah, di akhir kehidupan ini Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti berjuang. Jadi
Kematian orang Kristen disebut berbahagia karena kehidupan di dunia ini sudah berjuang lama. Sekarang saatnya beristirahat, berhenti berjuang. Oke, kalau begitu apa alasan yang kedua? Mengapa orang Kristen meninggal disebut bahagia? Jawaban yang kedua, Alkitab menyebutkan dalam kitab Wahyu tadi, perbuatan mereka menyertai mereka. Apa maksudnya? Ibu bapak, saudara yang terkasih, kita boleh memahami tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya yang akan dilupakan oleh Allah. Ingat baik-baik, semua perbuatan kita tidak akan dilupakan oleh Allah. Segala jerih payah kita di dalam Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Jadi perbuatan anak-anak Tuhan itu nanti akan ikut menyertai kematiannya. Maksudnya apa? Memberikan pelajaran kepada saudara dan saya bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita perlu melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Kita perlu melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, kematian kita kelak akan merupakan kematian yang merupakan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita bertanya, apa jawaban yang ketiga? Apa alasan yang ketiga? Kalau kematian orang Kristen disebut sebuah keadaan yang berbahagia. Kitab Wahyu menulis bagaimana kematian anak Tuhan itu akan menerima upah memasuki hidup kekal bersama Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kita perlu melihat konteks Alkitab kita ini. Saat itu gereja menghadapi hambatan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus menanggung penganiayaan yang luar biasa. Namun, dalam sepanjang sejarah gereja membuktikan bagaimana kita menemukan anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristusnya. Iman mereka tidak menjadi luntur, mereka tetap hidup di dalam Tuhan, mereka tetap setia hidup di dalam Tuhan, dan ternyata mereka nanti akan memasuki kehidupan yang kekal bersama Allah sebagai sebuah upah. Jadi, mereka akan beristirahat dalam kehidupan yang abadi setelah menjalani kehidupan di dunia yang penuh derita. Karena iman yang hidup di dalam Tuhan sampai akhir sepanjang hidupnya, maka kehidupan setelah kematiannya sungguh mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu menelusuri latar belakang bacaan kitab Wahyu ini. Ayat-ayat bacaan kita ini adalah bagian dari wahyu Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nah, Yohanes waktu menerima wahyu dari Tuhan itu supaya dituliskan kepada orang-orang percaya, terutama kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Ayat-ayat ini dimaksudkan sebagai berita penghiburan untuk menguatkan hati orang-orang Kristen pada masa wahyu Yohanes ini disampaikan. Ibu bapak, saudaraku, orang-orang Kristen pada masa itu sedang mengalami penganiayaan. Gereja mengalami banyak kesusahan. Orang-orang Kristen ditekan, ditindas, dan sungguh-sungguh menghadapi penderitaan yang luar biasa karena pilihan untuk tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah, kitab Wahyu ini ditulis untuk menasihati, mengingatkan supaya anak Tuhan tetap tekun sampai akhir kehidupannya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Alkitab mau memberitahu kepada saudara dan saya, orang yang setia di dalam iman akan beroleh mahkota kehidupan yang disediakan oleh anak domba Allah. Ini bukan janji-janji yang omong kosong, tetapi justru mengenai orang-orang yang mati dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan perbuatan mereka akan menyertai mereka. Keren banget nih. Bahkan
kita juga boleh melihat hidup orang percaya yang diisi dengan iman dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus itu sungguh bernilai kekal. Ibu bapak, saudaraku, kalau iman terwujud dalam perbuatan, kita bisa meyakini bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini tidaklah sia-sia. Sebab kita akan memasuki tempat perhentian yang kekal di seberang sana. Ibu bapak, saudaraku, hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Tujuan perjalanan kita bukan saja untuk mencapai sukses dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan, sebab tujuan kita justru adalah tentang mendapatkan hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang lahir pasti akan mati. Setiap orang yang datang ke dunia pasti akan pulang kembali kepada Sang Pencipta. Tapi pertanyaan perenungan bagi kita, apakah saat nanti pulang kepada Bapa kita beroleh kebahagiaan atau kebinasaan? Itu tergantung pada kehidupan kita masing-masing menuju perjalanan pulang tadi. Pengharapan orang Kristen adalah bahwa suatu saat kita akan bisa memasuki suatu tempat perhentian yang kekal. Tempat kita bisa beristirahat dari semua jerih lelah di dunia ini. Ibu bapak, saudaraku, tempat kita bisa menikmati seluruh berkat yang disediakan Allah secara penuh. Tuhan menghibur dalam duka cita, Tuhan memberi kekuatan dalam kelemahan. Nah, kalau kita mengingat, mengenang bagaimana kematian itu adalah sebuah kebahagiaan, saya ingin menutup renungan hari ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian dari seorang penginjil atau evangelis yang bernama Dwight Lyman Moody. Kita lihat fotonya waktu masih muda sampai dengan sudah memasuki hari tua. Penginjil atau evangelis Dwight Lyman Moody itu luar biasa. Bagaimana kesaksian hidupnya? Ibu bapak, saudaraku, Moody adalah seorang penginjil besar di dunia ini. Sungguh, sejarah gereja mencatat bagaimana hamba Tuhan yang satu ini penuh talenta luar biasa, dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil. Dan sungguh mengabarkan tentang Tuhan Yesus menjadi kesaksian dan berkat bagi masyarakat dunia ini. Tahukah kita, di malam terakhir sebelum Moody meninggal, sebelum saat kematiannya, dalam kondisi badan yang sudah semakin melemah, Moody berkata dengan sangat jelas, "Aku melihat surga terbuka." Anaknya, anak lelakinya atau putranya, namanya Will, mendengar kalau ayahnya berkata seperti itu. Segera ia berkata kepada sang ayah, "Pasti ayah baru bermimpi nih." Tapi apa jawab sang papa? Moody berkata, "Nak, aku tidak bermimpi, nak. Sungguh, ayah tidak bermimpi. Ini indah sekali. Aku melihat seperti jalan masuk yang panjang. Dan kalau ini adalah kematian, maka ini adalah kematian yang indah sekali, nak. Bapa di sorga memanggil aku, dan aku harus pergi. Jangan aku dipanggil kembali, anak. Aku akan ikut Bapa di sorga." Apa yang terjadi, saudaraku? Pada peristiwa hari pemakaman penginjil besar ini diselenggarakan, karena mengingat bahwa Moody mengatakan kematiannya itu sangat indah, maka ibadah kebaktian itu dilaksanakan dengan lagu-lagu yang penuh sukacita, lagu-lagu yang bersemangat, karena semua orang meyakini ada seorang kekasih Allah sedang pulang disambut di sorga. Keluarga mengikhlaskan dan penuh sukacita kegembiraan. Di tengah-tengah kebaktian seperti itu, apa yang terjadi?
Ada seorang yang tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata, keluarga yang terkasih, aku teringat bagaimana hamba Tuhan yang satu ini, Moody, pernah berkata, kalau satu waktu engkau membaca di surat kabar mengatakan bahwa aku sudah mati, jangan percayai itu. Karena justru pada saat itulah aku mengalami hidup yang lebih dari sebelumnya. Aku dilahirkan dalam daging pada tahun 1837 dan dilahirkan dalam roh pada tahun 1855. Apa yang dilahirkan dalam daging akan mati, tetapi aku yang dilahirkan dalam roh akan hidup selama-lamanya. Indah sekali. Ibadah pemakaman yang penuh dengan sebuah kepastian. Seorang hamba Tuhan setia melayani Tuhan sampai nafas terakhir hidupnya. Ia boleh merasa bagaimana pintu sorga dibukakan bagiku. Ibu bapak, saudara-saudaraku, itulah kisah seorang penginjil besar yang pernah dipakai Tuhan untuk membawa banyak orang mengenal keselamatan di dalam Tuhan. Moody memang sudah tidak ada, tapi inspirasinya akan terus hidup dan memotivasi banyak orang supaya terus maju, setia mengikut Tuhan. Sungguh menarik sekali kalau kepada kita dalam renungan hari ini bertanya-tanya, bagaimana dengan suatu saat ketika hari kematian datang menjemput aku? Sungguhkah makna tulisan yang ada di dalam tema ini terjadi dalam hidup kita? Rest in peace. Kematian berarti beristirahat dalam damai. Benarkah aku akan beristirahat dalam damai ketika kematian itu terjadi? Luar biasa kalau ini terjadi. Satu kegembiraan tersendiri. Kalau kita percaya kematian adalah pulang ke rumah Bapa. Ada rumah yang kekal di seberang sana. Saya mau mengajak kita nyanyikan lagu ini. Di seberang sana Yesus menantiku. Di seberang sana Yesus menantiku. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya.
saya bahwa di seberang sana ada Tuhan Yesus yang sedang menunggu aku. Di seberang sana, di rumah Bapa, ada damai yang kekal. Tidak ada lagi susah. Benar banget bahwa kematian adalah beristirahat dalam damai. Mari Ibu Bapak, saudaraku, kita mengakhiri renungan hari ini dengan kita berdoa penutup bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh mengenang orang-orang yang sangat kami kasihi yang sudah pulang terlebih dahulu di dalam perjalanan imannya. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami anggota keluarga, kekasih hati kami yang sudah boleh Engkau panggil pulang dan boleh mempertahankan iman sampai akhir hidupnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kehidupan kami masing-masing saat ini. Ajari kami setia, ajari kami tetap ikut Tuhan sampai saat-saat terakhir hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami sekarang tahu kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian bukanlah sebuah peristiwa yang membuat hidup ini tidak jelas. Di dalam firman-Mu sekarang kami mengerti kematian adalah saat-saat kehidupan ini boleh beristirahat di dalam damai. Karena ada rumah Bapa yang kekal. Engkau sediakan dan Engkau akan menyambut dalam sukacita surga. Biarlah kami semuanya dipersiapkan untuk terus memiliki iman yang teguh, setia sampai saat-saat terakhir hidup kami. Kami tetap menjadi anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk rumah di seberang sana yang Kau sediakan bagi setiap anak-Mu yang percaya hingga nafas yang terakhir. Haleluya. Amin.